Bab 8. Perubahan sosial dan kebudayaan. J. Ringkasan dan masalah. 1A. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menyelaahnya dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik. Dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan cepat. B. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilakuan, organisasi, susunan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, dan wewenang, interaksi sosial, dan selanjutnya. Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, maka bila mana seseorang hendak membuat uraian tentang perubahan-perubahan dalam masyarakat, perlulah terlebih dahulu ditentukan secara tegas perubahan mengenai hal apa yang dimaksudkan olehnya. Dasar uraiannya mungkin tak akan jelas apabila hal tersebut di atas tidak dikemukakannya terlebih dahulu. C. Dengan diakuinya dinamika sebagai inti jiwa masyarakat, maka banyak sarjana sosiologi modern yang mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat. Masalah tersebut menjadi lebih penting dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi yang diusahakan oleh banyak masyarakat-masyarakat di negara yang memperoleh kemerdekaan politiknya setelah Perang Dunia Kedua. Mengapakah demikian? Perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bandingkan dengan perumusan lain. 3. Para sosiolog maupun ahli-ahli lainnya banyak yang pernah mengemukakan tentang teori-teori perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. 4A. Di dalam teori mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat, sering dipersoalkan mengenai perbedaan antara perubahan-perubahan sosial dengan perubahan-perubahan kebudayaan. Perbedaan yang demikian itu tergantung dari adanya perbedaan definisi antara pengertian tentang masyarakat dan tentang kebudayaan. Apabila perbedaan definisi tersebut dapat dinyatakan dengan tegas, maka dengan sendirinya perbedaan antara perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dapat diterangkan dengan jelas. B. Sebenarnya, di dalam kehidupan sehari-hari, acap kali tidak mudah untuk menentukan letaknya garis pemisah antara perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan kebudayaan, karena sukar untuk menentukan garis pemisah antara masyarakat dengan kebudayaan. Hal itu disebabkan karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Hal itu mengakibatkan bahwa garis pemisah antara masyarakat dengan kebudayaan. Hal itu disebabkan karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Hal itu mengakibatkan bahwa garis sosial dan perubahan kebudayaan lebih sukar lagi untuk ditegaskan. Biasanya, antara kedua gejala itu dapat diketemukan hubungan timbal balik sebagai sebab dan akibat. Apakah sebabnya? 5. Bentuk-bentuk perubahan antara lain adalah 1. Perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat. 2. Perubahan-perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan-perubahan yang pengaruhnya besar. 3. Perubahan-perubahan yang dikehendaki, intended change, dan perubahan yang direncanakan, planned change. Dan perubahan yang tidak dikehendaki, unintended change, atau perubahan yang tidak direncanakan, unplanned change. Apakah contoh-contohnya? Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan adalah A. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. 2. Penemuan-penemuan baru. 3.
Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Adakah sebab-sebab lainnya? B. Sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat. 1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. 2. Peperangan dengan negara lain. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan adalah A. Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. 4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang. 5. Sistem lapisan masyarakat yang terbuka. 6. Penduduk yang heterogen. 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. 8. Orientasi ke muka. 9. Nilai meningkatkan taraf hidup. B. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan-perubahan. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisionalistis. 4. Kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali atau vested interests. 5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. 6. Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. 7. Hambatan ideologis. 8. Kebiasaan. 9. Nilai pasrah. 8a. Keseimbangan dalam masyarakat, social equilibrium, merupakan keadaan yang diidam-idamkan dalam masyarakat. Dengan keseimbangan dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok dari masyarakat berfungsi dan saling mengisi. B. Suatu perbedaan dapat diadakan antara penyesuaian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penyesuaian orang-orang perorangan dalam masyarakat. Yang pertama, menunjuk pada suatu keadaan di mana masyarakat berhasil menyesuaikan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan keadaan yang mengalami perubahan sosial. Sedangkan yang kedua, menunjuk pada usaha-usaha orang perorangan untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah diubah atau diganti. Terapkan dalam kenyataan. 9. Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan dalam masyarakat pada umumnya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan mana yang merupakan titik tolak tergantung pada cultural focus masyarakat pada suatu masa yang tertentu. 10. A. Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan bagian dari satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. B. Disorganisasi atau disintegrasi adalah proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Hal mana disebabkan karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. C. Reorganisasi atau reintegrasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan-perubahan. Reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah institutionalized dalam diri warga-warga masyarakat. Berhasil tidaknya proses institutionalization tersebut dalam masyarakat mengikuti formula sebagai berikut. Institutionalization sama dengan kurung buka efektivitas, kurung buka kekuatan menentang, menanam, kurung tutup, minus dari masyarakat, kurung tutup, per kecepatan menanam. Terapkan dalam kenyataan. 11. A. Di dalam masyarakat seringkali terjadi ketidakseimbangan dalam perubahan-perubahan unsur-unsur masyarakat atau kebudayaan. B. Ketidakseimbangan tersebut di atas menimbulkan apa yang dinamakan cultural lack. Bagaimana mengatasinya? 12. Apabila seseorang mempelajari perubahan-perubahan dalam masyarakat, perlu diketahui ke arah mana perubahan-perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi, setelah meninggalkan faktor itu,
Mungkin perubahan itu bergerak kepada suatu bentuk yang baru sama sekali, akan tetapi mungkin pula bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. 13. A. Di dalam proses modernisasi, tercakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam artian teknologis serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menandai negara-negara barat yang stabil. B. Syarat-syarat modernisasi. 1. Cara berpikir yang ilmiah. 2. Sistem administrasi negara yang baik. 3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. 4. Penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat. 5. Tingkat organisasi yang tinggi. 6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan social planning. Terapkan dalam kenyataan.